Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahel Englina Sinaga dari kelas 11 TKJ 1. Baik, di sini saya akan membuat video konfigurasi cara membuat mic mount pada router RB952 tambah 2AP. Pertama kita reset konfigurasi dulu. Kita reset, kita tekan ada tombol resetnya ya teman-teman. Lalu kita colokkan kabelnya sampai lampunya berkedip. Apabila sudah berkedip, kita masukkan kabel internet di header 1 atau interface di header 1. Ya, kabel internet. Kemudian kabel dari laptop kita masukkan ke header kedua. Kita masukkan ke header 2 ya teman-teman. Setelah itu kita buka Winbox. Kita tekan 2 kali Winbox. Kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita refresh IP kita. Lalu kita tekan, kemudian kita konekkan. Kemudian kita pencet reset konfigurasi. Kita perbesar dulu ya teman-teman. Terus kita tekan cancel. Kita refresh lagi IP-nya. Kalau 00 sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita konekkan kembali. Lalu kita buka sistem. Kemudian identity. Kita beri dulu identity kita. Saya membuat Rahel. Kemudian kita tekan apply. Kemudian OK. Lalu kita ke interface. Kita tekan header 1 2 kali. Kita beri komen. Yaitu internet. Kemudian OK. Lalu apply. Kemudian OK. Header 2 kita tekan juga. Kita beri komen juga yaitu LAN. Kita buat LAN. Kemudian OK, lalu apply, kemudian OK. Header 3 kita tekan juga, kita beri komen juga, sama seperti header 1 dan 2. Kita beri komen yaitu AP1. Kemudian OK, lalu apply, kemudian OK. Header 4 juga kita beri komen. AP2. Kemudian OK. Lalu apply, kemudian OK. Lalu kita buka IP DHCP client tambah pilih header 1, kemudian kita apply, lalu OK. Sudah bound ya teman-teman. Kemudian kita buka IP lagi. Lalu firewall NAT tambah. Kita pilih actionnya masquerade. Kemudian ke general, outnya internal. Interface-nya header 1. Out interface-nya header 1. Kemudian kita apply, kemudian OK. Lalu kita close sebentar. Kita close sebentar ya teman-teman. Ke Neo Terminal, kita coba tes ping. Kita buat ping 8.8.8.8, kemudian enter. Sudah mendapat internet ya teman-teman. Cara memberhentikannya kita pencet Ctrl C. Setelah itu kita close sebentar. Kita ke IP lagi. Kemudian address tambah. Kita tambah ya teman-teman. Kita buat 192.168.
50.1/24. Kemudian kita pilih headernya, header 2. Kita pilih headernya. Sabar ya teman-teman, header 2. Kemudian apply, lalu oke. Lalu kita tambah lagi. Kita buat addressnya. Kita buat 192.100.1/24. Kemudian headernya kita pilih header 3. Header 3. Lalu kita apply, kemudian oke. Kita tambah lagi ya teman-teman untuk header 4. Kita tambah, kita buat 192.168.1/50.1/24. Pilih header 4. Kita pilih header 4. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita ke IP, kemudian DHCP server. Kita pilih DHCP scoop, kemudian pilih header 2. Kita next saja sampai oke. Tidak perlu ada yang diubah. Setelah oke, kita pilih DHCP scoop lagi. Kita pilih header 3. Kemudian kita next. Kita next sampai oke juga. Kita pilih DHCP scoop lagi. Kita pilih header 4, kita next sampai oke. Mengapa header 3 dan header 4 masih merah? Karena access point-nya belum kita colok ya teman-teman. Kemudian kita buka pengaturan. Pengaturan WiFi, saya pilih header. Buka pengaturan WiFi. Headernya kita enablekan sebentar. Kita enablekan, kemudian di-enablekan kembali. Kita disablekan terlebih dahulu, kemudian kita enablekan. Kita close, kemudian kita buka CMD. Kita buka CMD. Kita buat IP config, kemudian kita enter. Sudah mendapat IP ya teman-teman, 192.168.50.254. Coba kita ping 8.8.8.8, kemudian enter. Sudah mendapat internet ya teman-teman. Kita bisa melihat kita sudah mendapat internet. Kemudian kita close. Kita close sebentar ya teman-teman. Saya akan memindahkan kabel. Sebentar. Kita pindahkan kabel yang dari header 2 ke header ketiga. Kita pindahkan header 2 ke header ketiga. Sebentar. Saya rapikan dulu gambarnya ya teman-teman. Layar saya agar tidak terlalu gede. Sebentar. Kita close. Kemudian kita buka CMD lagi. Kita buka CMD lagi. Kita buka. Kemudian kita buat IP config. IP config. IP config. Kemudian enter. Kita enter. Sudah mendapat internet ya teman-teman. 192.168.100.254. Sudah mendapat IP-nya ya teman-teman. Kemudian kita ping 8.8.8.8. Kemudian enter. Sudah mendapat internet ya teman-teman. Kita bisa melihat sudah mendapat internet. Kemudian kita rubah lagi kabelnya. Sebentar saya mengatur layarnya agar teman-teman dapat melihatnya.
Kita pindahkan kabel dari header 2 yang posisinya di 2. Sekarang di 3, kita pindahkan ke header 4. Kita rapikan dulu layar saya sebentar ya teman-teman. Saya merapikan layar saya dulu. Kemudian kita ke CMD lagi. Kita buat IP config. Kemudian enter. Sudah mendapat IP ya teman-teman. 192.168.150. Coba kita tes ping. Ping 8.8.8.8, kemudian enter. Sudah mendapat internet ya teman-teman. Kita close, kita keluar sebentar. Kemudian kita pindahkan kabel yang dari header 4 ke header 2. Kita kembalikan ya teman-teman. Sebentar, saya mengatur dulu kamera saya. Sebentar ya teman-teman. Kita colok akses point pertama. Akses point pertama di interface atau header 1 kita colok yang biru ya teman-teman. Yang biru kita colok ke header ketiga. Kita colok ke header 3. Akses point pertama kita colok ke header ketiga. Setelah itu kita ambil lagi akses point kedua. Sama kita colok ke header pertama atau yang warna biru. Setelah kita colok di akses point yang warna biru, kita colok dulu ya teman-teman. Kita colok, lalu kita colok ke header keempat. Akses pointnya kita colok ke header 4. Kita colok ke header 4 ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Kita colok ke header keempat. Colok. Setelah itu kita buka lagi Winbox. Kita refresh IP kita. Kita refresh, kemudian kita konekkan. Setelah itu kita buka IP, kemudian hotspot. Kita pencet serversnya dulu, kemudian hotspot sekap, kemudian pilih header ketiga, kemudian next. Sampai DNS name. Kita buat Rahel ap1.net. Kemudian kita next sampai OK. Kemudian kita pilih lagi hotspot scoop. Kita pilih header keempat, kita next sampai DNS name-nya. Kita buat Rahel ap2.net. Kemudian kita next sampai OK. Kita next sampai OK ya teman-teman. Kemudian kita ke Google. Kita ke Google sebentar. Kita ke Google. Lalu kita cari Micmon. Kita akan mendownload Micmon ya teman-teman. Kita pencet Lakso 19 Micmon. Kita tekan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Kita pencet Micmon lagi. Terus kita scroll dulu ke bawah. Kita scroll ke bawah.
Sabar teman-teman. Kita scroll ke bawah. Kita scroll. Kita download Micmon F3. Kita download Micmon F3. Sebentar. Lalu kita Micmon F3 tambah web server. Kita download ya teman-teman. Kita tekan, kita download. Kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100%. Apabila sudah 100%, kita harus mengetahui tempat penyimpanannya teman-teman. Oke, kita close. Kita close dulu. Kita buka penyimpanan downloadan kita. Kita buka sesuai dengan laptop masing-masing ya teman-teman. Kemudian saya cari tempat download. Kemudian kita ekstrak. Kita tekan. Kita tekan. Lalu pilih menu ekstrak. Pilih menu ekstrak. Kita ekstrak terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Oke, kita tekan 2 kali apabila sudah diekstrak. Kita tekan lagi 2 kali. Paling bawah ya teman-teman, kita pilih Micmon server. Sebentar. Lagi loading, kita close sebentar. Biar mempermudah. Kita coba start server. Sebentar ya teman-teman. Sudah hijau ya teman-teman, berarti sudah bisa open Micmon. Kita open. Kita open Micmon. Kita tunggu sebentar. Username-nya kita buat username kita buat Micmon. Kemudian passwordnya kita buat 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian login. Kita login. Kita pencet login. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu ya teman-teman. Di sini ada tempat untuk mengganti username dan passwordnya. Tinggal kita step aja ya teman-teman apabila ingin mengubahnya. Kemudian kita pilih add router. Kita pilih add router. Lalu kita buat session name-nya. Saya buat Rahel. Saya membuat Rahel AP1. Kemudian IP mikrotiknya kita lihat di Winbox. Kita buka IP. Kemudian hotspot. Kemudian server profile. Lalu kita pilih yang AP1. Kita tekan 2 kali. Ini IP-nya teman-teman. Kemudian kita copy. Kita copy dulu. Kita copy. Kemudian kita paste lagi di IP-nya. Kita paste di sini ya teman-teman. Kita paste. Oke. Kemudian hotspot name. Kita bisa lihat juga di Winbox. Hotspot name-nya hotspot 1 kita copy. Kemudian kita paste lagi. Kita paste di hotspot name-nya. Kita paste. Kemudian DNS name-nya kita lihat juga di Winbox. Bisa kita lihat di Winbox juga. Saya membuat Rahel ap1.net. Kita copy. Kemudian kita paste lagi. Kita paste. Kemudian username-nya kita buat dulu terlebih dahulu di Winbox karena saya belum membuatnya. Kita buka Winbox dulu. Kita buka, kita close semua dulu. Kita buka sistem, baru users, lalu pilih tambah. Pilih tambah.
Kemudian name-nya kita ganti ya teman-teman. Saya buat Micmon. Kemudian grupnya full. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita apply. Kita beri komen dulu ya teman-teman. Kita buat user Micmon. Kita beri komen dulu. Jangan sampai lupa kita komen user Micmon. Kemudian oke. Apply. Kemudian oke. Setelah itu kita kembali lagi. Username-nya saya buat Micmon. Passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian save. Kita save ya teman-teman. Kemudian kita ping. Oh maaf teman-teman, kita ganti dulu namanya. Saya pikir tadi Rahel AP1. Ada kesalahan teknis. Rahel AP1. Kemudian kita save ulang lagi. Rahel AP1. Kita save ulang lagi. Kemudian kita ping. Bentar ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita konekkan kembali. Kita connect. Sebentar ya teman-teman, kita connect. Ini adalah tampilan utamanya ya teman-teman. Kemudian kita pencet hotspot, kemudian user profil, kemudian add profil. Kita tekan add profil, kita tunggu ya teman-teman. Lalu name-nya saya buat 1 jam 2K. 1 jam 2K. Kemudian address poolnya bisa kita lihat di Winbox, kita lihat di IP, kemudian pool kita lihat yang DHCP pool 1. Kita buat DHCP pool 1. Kemudian rate limitnya 1 MB per 1 MB. 1 MB per 1 MB. Expert modenya remove. Validnya 1 day. Profitsnya 2000. Selling profitsnya kita buat 2000. Kemudian lognya kita enable. Lalu kita save. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Lalu kita pencet lagi add profile. Kita tambah lagi. Kita buat name-nya 3 jam 5K. Address poolnya DHCP pool 1. Kemudian limit lamp-nya 1 MB per 1 MB. 1 MB per 1 MB. Kemudian exploded-nya remove. Kita pencet remove. Kemudian validity-nya 1 day. 1 day. Profits-nya kita buat 5.000. Salin profits-nya juga 5.000. Kemudian kita pilih disable, lalu kita save. Setelah itu kita lihat profil list. Sudah tertambah ya teman-teman, sudah ada. Kemudian kita ke user, kemudian add generate. Kita tambah generate-nya. Kita pilih OT-nya 3, AL-nya tetap. Mode usernya username sama dengan password. Name like-nya 3. Profits-nya AP1 tetap. Random profitnya 1 jam 2K. Kemudian kita generate.
Tunggu ya teman-teman. Kemudian kita tambah lagi, kita generate lagi. Kita OT-nya kita buat 3. User modenya sama username sama dengan password. Kemudian nameLeg-nya kita pilih 3. Lalu prefixnya AP1. Profitnya kita pilih 3 jam 5K. Kemudian kita generate. Kemudian kita lihat di profil list. Kita lihat sudah tertambah ya teman-teman. Kita lihat di profil. Kita pencet profilnya. 1 jam 2K sudah ada. 3 jam 5K sudah ada. Kemudian kita paling kanan kita klik. Kemudian kita smalt. Kita print ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Sudah kita print ya teman-teman. Kita tekan saja. Apabila ada muncul seperti ini, kita tekan cancel. Oke, apabila sudah, kita kembali lagi, kemudian kita pencet logout, kita keluar, username-nya sama, kita buat Micmon, kemudian password-nya 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita login, kita tunggu, sudah tertambah ya yang kita buat AP1 tadi teman-teman, kemudian add router, kemudian session namanya saya buat Rahel AP2. Kita buat Rahel AP2 ya teman-teman. Kemudian IP mikrotiknya bisa kita lihat di Winbox. Di IP kemudian hotspot. Kita lihat hotspot kedua. IP-nya kita copy. Kemudian kita paste di IP mikrotiknya. Kita paste ya teman-teman. Kemudian username-nya kita buat Micmon sama seperti yang kita buat tadi. Micmon. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian hotspot name-nya kita lihat di Winbox. Kita bisa lihat di Winbox yaitu hostprof 2. Kita copy. Kemudian kita paste, lalu DNS name-nya kita lihat juga di Winbox, yaitu rahelap2.net. Kita paste, kita copy, kemudian kita paste DNS name-nya, lalu apabila sudah kita save, kemudian kita ping, sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita connect, kita tunggu. Oke, kita sudah di layar utamanya ya teman-teman, sudah berhasil masuk. Kemudian kita pilih hotspot, kemudian user profile, kemudian kita pencet add profile. Lalu kita buat name-nya 2 jam 1K, 2 jam 4K, kemudian kita pilih DHCP pool 2. Lalu kita DHCP pool 2 kita bisa lihat di Winbox sesuai dengan IP kita yaitu DHCP pool 2. Kemudian biar teman-teman mengerti, kita buka dulu IP, kemudian pool. Kita lihat aja IP yang kita buat tadi, kita buat di DHCP pool 2. Kemudian rate limitnya 1 MB per 1 MB. 1 MB per 1 MB. Expert modenya remove. Validnya 1 day. Kemudian selling prefix-nya 4.000. Kemudian log usernya kita enablekan, lalu kita save. Kemudian kita pencet, kita lihat dulu profil list, sudah tertambah ya teman-teman. Kemudian kita pilih lagi add profil, kita buat satu lagi. Name-nya kita buat 4 jam 5K. Address poolnya sama, DHCP pool 2. Kemudian rate limitnya 1 MB
1 MB per 1 MB, kemudian expirednya remove, kemudian validnya 1 day, prefix RP-nya kita buat 6.000, kemudian salin prefixnya kita buat 6.000 juga, kemudian lock usernya kita disable, lalu kita pilih save, sudah. Kemudian kita lihat di profil list, sudah tertambah ya teman-teman. Kemudian kita ke user, kemudian generate, kita tambah, OT-nya kita pilih 3, kemudian user modenya username sama dengan password, name like-nya 3, prefix-nya AP2, kemudian profilnya 2 jam 4K, kemudian kita generate, kita pilih generate, setelah itu kita tambah generate lagi, kita pilih OT-nya 3, user modenya username sama dengan password, kemudian name like-nya 3, prefix-nya AP2, kemudian profilnya 4 jam 6K, kemudian kita generate, kita pilih generate. Setelah itu kita lihat di user list, kita lihat di profil yang 2 jam 4K sudah ada ya teman-teman, kemudian kita pilih 4 jam 5K sudah ada ya teman-teman, kemudian kita akan print, kita tekan paling kanan, pojok kanan salah satu, kemudian kita smart atau kita print. Apabila ada muncul seperti ini, tinggal kita cancel ya teman-teman, kita pilih cancel. Oke, sudah selesai. Kita pergi ke ada AP1 dan AP2. Setelah itu kita close sebentar. Kemudian kita atur dulu kamera saya mau mengatur kamera. Sebentar ya teman-teman, saya akan mengaturnya. Lalu saya akan pindahkan kabel dari header 2. Saya pindahkan, atau kabel dari laptop saya pindahkan ke header pertama di access point pertama. Saya colokkan. Kita colokkan ya teman-teman. Setelah kita colokkan, kita rapikan dulu kamera saya. Saya merapikan kamera saya sebentar supaya mudah. Setelah itu kita cabut dulu yang kabel yang warna biru, kita cabut sebentar ya teman-teman. Kita atur dulu. Lalu kita buka VirtualBox. Kita buka. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Setelah itu kita buat 192.168.0.1, kemudian enter. Setelah kita enter, kita tunggu. Kemudian username-nya kita buat admin. Passwordnya sama, yaitu admin. Kemudian login. Kita login ya teman-teman. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih access point. Kemudian next. Kita close sebentar ini, kemudian next. Kita pilih next. Kemudian kita ganti, saya membuat Rahel ap1.net. Kemudian jangan lupa disable security-nya. Kemudian pencet next. Kita tekan next. Kemudian kita next saja.
Kemudian kita scroll ke bawah lalu pilih finish. Kita tunggu sampai 100 ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100. Oke, sudah selesai. Kita close sebentar. Kemudian kita buka lagi kamera kita. Sebentar, saya perbesar layar kamera saya ya teman-teman supaya dapat dilihat. Sebentar ya teman-teman. Lalu kita pindahkan kabel 2 yang ada di access point pertama. Kabel yang kedua kita pindahkan dari access point pertama ke access point kedua di header pertama. Kita pindahkan ke access point kedua di header pertama atau yang warna orange ya teman-teman. Setelah kita pindahkan, kita atur lagi kamera kita. Saya perkecil dulu kamera saya sebentar. Setelah itu kita kembali ke VirtualBox. Kita kembali. Kemudian kita tekan 192.168.0.1, kemudian kita enter. Kemudian username-nya kita buat admin. Passwordnya sama admin. Kita buat admin. Kemudian login. Kita login. Lalu kita pilih next. Kemudian kita pilih access point. Kemudian kita pilih next juga ya teman-teman. Kita pilih next. Kemudian kita ganti wirelessnya jadi Rahel ap2.net. Kemudian kita disable security-nya, kemudian kita pencet next. Kemudian next. Kita scroll ke bawah lalu kita pilih finish. Kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita close. Kemudian kita kembalikan kabel dari header 2 atau kabel laptop ke header 2. Kita kembalikan ya teman-teman. Setelah itu kabel dari access point pertama kita colokkan kembali, atau dari header 3 kita colokkan kembali. Kabel dari access point kedua juga kita colokkan kembali ke warna biru ya teman-teman. Kita colokkan kembali. Setelah itu kita atur dulu kameranya sebentar. Saya atur ya teman-teman supaya dapat dilihat. Kita atur sebentar, kemudian kita close. Kemudian kita buka pengaturan WiFi. Teman-teman ya, sesuai teman-teman juga pengaturan WiFi-nya di mana. Saya buka. Kemudian saya perbesar sebentar. Ethernet-nya kita disable dulu. Kemudian WiFi-nya kita enablekan. Lalu kita close sebentar. Kemudian kita buka WiFi. Kita cari nama WiFi kita yang AP1 dulu, rahelap1.net dulu. Kita konekkan. Sebentar ya teman-teman. Kita konekkan.
Setelah itu bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita login dengan password AP1. Kita buka yang kita print tadi, yang AP1 ya teman-teman. Kemudian kita copy salah satu. Kita copy. Kemudian kita paste ke loginnya. Kita paste. Passwordnya juga sama, kita paste saja. Kemudian oke, kita pencet oke. Ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita close sebentar, kita buka Google di VirtualBox. Saya buka Google-nya di VirtualBox ya teman-teman. Lalu kita cari fast. Kita akan uji coba kecepatannya teman-teman. Kita cari fast. Kemudian kita pencet fast.com uji kecepatan internet. Kita tekan, kita tunggu sebentar. Kita lihat berapa kecepatan kita. Kita lihat teman-teman. Baik, kecepatan kita tidak lebih dari 1 MB ya teman-teman, sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian kita close. Kita buka AP kedua, kita sambungkan AP kedua lagi. Sama, apabila sudah muncul ini kita login, kita menggunakan password AP2. Tinggal kita salin password AP2 yang sudah kita print tadi, tinggal kita copy. Kemudian kita salin. Tinggal kita paste. Passwordnya sama, tinggal kita paste juga. Kemudian kita pencet oke. Kita tunggu ya teman-teman. Ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba uji coba lagi di fast. Kita buka di Google fast. Kita tekan. Kita uji coba lagi ya teman-teman. Kemudian kita pencet fast.com uji kecepatan internet. Kita tekan, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sebentar. Kita lihat berapa fast internet yang kita buat. Baik, sesuai dengan yang kita buat ya teman-teman, tidak lebih dari 1 MB. Oke, kita close. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.